Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prayoga dengan NPM 19110001. Baik, di sini saya ingin menyampaikan hasil kajian saya terkait regulasi Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2019 tentang tatanan kebandarudaraan nasional sebagai tugas dari mata kuliah lapangan terbang dengan dosen pengampu Ibu Karlia Dirangga, STMT. Sebelumnya mohon maaf jika di video saya suaranya banyak gangguan-gangguan selain daripada suara saya sendiri. Baik, untuk penjelasan terkait hasil kajian saya, karena kebetulan saya dengan mahasiswa dengan NPM ganjil, maka di sini saya akan menjelaskan terkait aturan yang belum terlaksana dari regulasi Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2019 ini. Saya tidak memiliki banyak literasi atau sumber-sumber lain terkait Peraturan Menteri ini. Saya hanya mencari informasi terkait ini melalui Google. Di Peraturan Menteri ini, di sini tertulis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang tatanan kebandarudaraan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 200 ayat 4 dan pasal 256 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Nah, ini mulanya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Di sini, nah ini filenya, kebetulan saya sudah cari juga. Sebelumnya ini di pasal 256 sesuai pada Peraturan Menteri. Ini peraturan ini undang-undang. Maaf, ini yang undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Maaf, yang ini undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan ini Peraturan Menteri PM 39 Tahun 2019. Nah, di sini menimbangnya ini dari peraturan yang Nomor 1 Tahun 2009. Poinnya sama, pasal 256 dan pasal 200 itu pada ayat keempat. Sama juga pada pasal 200 juga, ketentuan lebih lanjut mengenai bandar udara internasional diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga regulasinya secara detail diatur di Peraturan Menteri ini. Hasil dari saya mengkaji atau membaca terkait draft regulasi ini, ada beberapa poin yang saya simpulkan sebagai poin-poin aturan yang belum dilaksanakan, atau mungkin menurut saya lebih tepatnya bukan belum dilaksanakan, karena ini
keterbatasan pengetahuan saya juga, mungkin sudah dilaksanakan tuh, hanya saja belum maksimal barangkali. Pertama pada bab 1, ketentuan umum, pasal 1 ayat 10 dan 11 terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. Di sini ada beberapa catatan terkait peristiwa ya, tragedi kecelakaan pesawat di Indonesia atau gagal terbang dan berbagai macam persoalan teknis yang berdampak fatal ataupun dapat diminimalisir adanya korban jiwa. Nah, catatan-catatan itu mungkin merupakan dampak dari tidak dilaksanakannya aturan dari Kementerian PM 39 tahun 2019 ini. Barangkali belum dilaksanakan atau dilaksanakan hanya saja belum maksimal. Kemudian poin lainnya terdapat pada bab 2, peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara. Pasal 8, bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda. Maaf, ini mungkin akan saya buka di draftnya saja ya. Ini notepad, ini catatan saya tadi hasil membaca draft itu tadi. Pada bab 2 nah ini yang pasal bab 1 pasal 1 ayat 10 dan 11, keselamatan penerbangan dan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhi persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Ayat 11, keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Nah, kasus yang saya temukan ini dampak daripada belum dilaksanakannya atau dilaksanakan secara belum maksimal. Yaitu contoh kasusnya ini pada tanggal 27 Oktober 2002, pesawat Lion Air ini mengalami return to base di Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan Jakarta-Palembang, karena kebakaran mesin. Kemudian pada 2019 masih sama dari perusahaan Lion Air juga, JT610 ini jatuh Lion Air di lepas pantai Karawang, Jawa Barat, kemudian menimbulkan korban jiwa. Ini cukup fatal, 189 korban jiwa. Kemudian ini ada Batik Air juga, dia masuk daftar hitam Uni Eropa pesawat ini karena beberapa kendala teknis yang pernah dialamin. Ini ada Lion Air, ada Batik Air, ada Trigana Air, Citylink, ada Wings Air ya, ada Wings Air, Citylink. Maaf, ini Wings Air ini bagian daripada Lion Group mengalami gagal terbang. Jika Citylink ini, maskapai ini minim keamanan, pernah terjadi kasus tuas di pintu darurat dilepas anak kecil. Hal ini membuktikan pengawasan keamanan Citylink yang minim. Nah,
Dari 6 kejadian terkait dunia penerbangan di Indonesia ini khususnya, merupakan dampak dari belum dilaksanakan atau belum maksimal dilaksanakannya peraturan Menteri Perhubungan ini, PM 39 tahun 2019 tentang tatanan kebandaraan nasional, yang dalam hal ini masuk pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 10 dan 11 terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. Selanjutnya pada bab 2 terkait peran fungsi. Pada bab 2 terkait peran fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara. Pada pasal 8 terkait bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C, merupakan tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi. Kemudian pasal 8 ini ayat 2, bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagai dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sistem transportasi. Ini sebelumnya saya mohon maaf terkait minimnya pengetahuan saya dan pengalaman mengenakan moda pesawat terbang yang saya sendiri belum pernah juga. Ini menurut saya pasal 8 dan ayat 1 ayat 2 ini merupakan implementasi yang belum dilaksanakan dari regulasi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 39 tahun 2019 tentang tatanan kebandarudaraan ini. Karena menurut yang saya pahami dengan keterbatasan pengetahuan saya, pasal 8 ayat 1 bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf C, merupakan tempat perpindahan. Sedangkan yang ada sendiri di Lampung contohnya itu Bandara Raden Intan II, ya bandara di situ gitu. Kemudian untuk akses menuju terminal bus misalnya itu agak lumayan jauh juga di Raja Basah. Untuk ke stasiun juga karena menurut yang saya pahami itu bandar udara, kemudian stasiun misalkan, kemudian terminal itu berada berdekatan sehingga integrasinya lebih mudah akses terhadap tempat-tempat moda transportasinya ini tadi, sehingga turun dari pesawat itu mudah untuk menggunakan moda transportasi yang lain. Begitu, sehingga saya menyimpulkan bahwa pasal 8 hasil dari kajian saya terhadap peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 39 tahun 2019 ini, pasal 8 ini belum dilaksanakan. Bab 2 pasal 8 belum dilaksanakan. Nah, baik, barangkali demikian itu
hasil kajian saya. Mohon maaf atas adanya kata yang kurang berkenan, penjelasan yang kurang kredibel, informasi-informasi yang kurang didukung dengan data-data. Atas segala kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.